Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa SMP Negeri 5 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, kali ini kita akan bertemu lagi dengan pembelajaran masih dengan lanjutan bilangan berpangkat. Silahkan saksikan video berikut ini. Ya, kita bahas mulai. Coba perhatikan bilangan berpangkat pecahan ya. Apa artinya bilangan berpangkat pecahan? Bilangan berpangkat pecahan itu sebenarnya merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Untuk sifat-sifatnya, sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat bulat juga berlaku untuk bilangan berpangkat pecahan. Kita lihat, jika A dan M anggota bilangan asli, maka akan berlaku akar pangkat 2 dari A, biasanya ditulis akar A, akar pangkat 2 dari A, maka kita tulis sebagai A pangkat 1/2. Akar pangkat M dari A ditulis sebagai A pangkat 1/M. Akar pangkat N dari A pangkat M bisa ditulis sebagai A pangkat M/N. Kalian perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan contoh yang pertama. Akar 2 ini bisa ditulis sebagai 2 pangkat 1/2. Kita lihat di sini. Akar pangkat 2 biasanya penulisan akar pangkat 2 tidak perlu dituliskan lagi akar pangkatnya di sini ya. Begitu juga 2 pangkat 1 cukup ditulis akar 2, maka ini bisa ditulis sebagai 2 pangkat 1/2. Bacanya akar pangkat 2 dari 2, ditulis 2 pangkat 1/2. Contoh yang kedua, akar pangkat 3 dari 8 ditulis sebagai 8 pangkat 1/3. Akar pangkat 3 dari 8 ditulis sebagai 8 pangkat 1/3. Akar pangkat 5 dari 5 pangkat 3 ditulis sebagai 5 pangkat 3/5. Akar pangkat 2 dari 9 ditulis 9 pangkat 1/2. Akar pangkat 4 dari 2 pangkat 6 bisa ditulis sebagai 2 pangkat 6/4. Dan contoh yang terakhir, perhatikan, akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 ditulis sebagai 8 pangkat 2/3. Perhatikan baik-baik. Menentukan hasil dari operasi bilangan berpangkat pecahan. Perhatikan contoh yang pertama, tentukan hasil dari akar pangkat 3 dari bilangan 8. Kita tahu pengertian dari akar pangkat 3 dari 8, kita bisa tulis sebagai 8 pangkat 1/3. Kalau kalian sudah mengenal bilangan berpangkat, maka bilangan 8 ini kamu bisa cari uraiannya sebagai bilangan dari 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3. Ingat, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali, berarti 2 pangkat 3 kali 1/3 ini diperoleh 2 pangkat 3/3. 3/3 itu 1, berarti 2 pangkat 1 nilainya sama dengan 2. Oke, perhatikan contoh yang kedua. Akar pangkat 5 dari 32 kita bisa tulis sebagai 32 pangkat 1/5. Sama halnya dengan contoh yang pertama, maka 32 kalau kita uraikan bisa menjadi perpangkatan dari 2 pangkat 5. Ingat, 2 pangkat 5 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor menghasilkan 32. Dipangkatkan lagi 1/5. Ingat, sifat-sifat perpangkatan, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali, berarti pangkat 2-nya adalah pangkat 5 kali 1/5. 5
pangkat 2 pangkat 5 kali 1 per 5 berarti 5 per 5, artinya 2 pangkat 1 nilainya sama dengan 2. Kembali lagi ke contoh yang ketiga. Akar pangkat 4 dari 625 ini bisa ditulis sebagai 625 pangkat 1 per 4. Perhatikan lagi, 625 bisa dijadikan bentuk perpangkatan dari 5 pangkat 4. Masih dipangkatkan lagi 1 per 4. Berarti 5 pangkat 4 kali 1 per 4 yaitu 5 pangkat 4 per 4 atau 5 pangkat 1 nilainya sama dengan 5. Perhatikan yang contoh berikutnya. Akar pangkat 2 dari negatif 9 ini tidak terdefinisi atau tidak ada hasilnya karena akar negatif, ya, untuk bisa menghasilkan akar negatif 9 pangkatnya akar pangkat 2 itu tidak ada, berarti hasilnya tidak terdefinisi atau tidak ada hasilnya. Yang berikutnya, akar pangkat 3 dari 27 ini bisa ditulis sebagai 27 pangkat 1 per 3. 27 bisa diuraikan menjadi bilangan perpangkatan dari bilangan 3 pangkat 3, pangkatkan lagi sepertiga. Ingat, 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 faktor. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. 27 diubah menjadi perpangkatan dari bilangan 3 pangkat 3. Dipangkatkan lagi sepertiga, berarti pangkatnya dikali 3 pangkat 3 kali 1 per 3, hasilnya 3 pangkat 3 per 3 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Oke, perhatikan yang berikutnya. Setelah kita mempelajari bilangan berpangkat pecahan, berikutnya adalah kita mempelajari bentuk akar. Perhatikan, apa artinya bentuk akar? Perhatikan ya. Ingat, bilangan real itu ada beberapa jenis. Di antaranya ada bilangan rasional dan irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang apabila bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Saya ulang lagi, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan catatan A dan B-nya anggota bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh bilangan rasional, kamu lihat contoh yang pertama. Bilangan 1 itu bisa dinyatakan sebagai A per B, yaitu 1 per 1. Ingat, 1 bagi 1 nilainya 1. Bisa dinyatakan sebagai 2 per 2, 2 dibagi 2, 1. 3 per 3, 3 dibagi 3, 1. 4 per 4, 4 bagi 4, 1. 5 per 5, 5 bagi 5, 1 juga. Contoh yang kedua, bilangan 3 bisa dinyatakan sebagai 3 per 1, 6 per 2, karena 6 bagi 2 nilainya 3, 9 per 3, 12 per 4, dan seterusnya. Contoh yang ketiga, negatif 2 itu bisa dinyatakan sebagai A per B, yaitu min 4 per 2. Negatif 4 dibagi positif 2, hasilnya negatif 2. Atau bisa juga dinyatakan sebagai 8 per min 4. 8 dibagi negatif 4, negatif 2. Min 10 per 5, negatif 10 dibagi positif 5, negatif 2, dan seterusnya. Contoh yang terakhir, 5 bisa juga dinyatakan sebagai 5 per 1, karena 5 dibagi 1 nilainya 5. 10 per 2, 10 bagi 2, 5, dan seterusnya. Sekarang, apa itu artinya bilangan irasional, ya? Bilangan irasional adalah kebalikan dari bilangan rasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, bilangan inilah nanti yang dinamakan sebagai bentuk akar. Contoh bilangan irasional, kamu lihat contohnya, akar 2. Akar 2 itu kalau ditulis hasilnya, kalau kamu cari di kalkulator, nilainya adalah
1,4142 sekian. Ini sulit kalau kita nyatakan sebagai A per B, beda dengan ini tadi. Kalau bilangan 1 mudah, bilangan 3 juga gampang. Kita cari 6 bagi 2 nilainya 3, artinya bisa dinyatakan sebagai A per B. Tapi kalau akar 2 yang nilainya 1,4142 sekian tanpa berhenti, itu kita akan kesulitan mencari bentuk A per B-nya. Demikian juga contoh yang kedua, akar 3. Ini kalau diuraikan di kalkulator nilainya 1,7320 sekian. Akar 5, nah 2,2360 sekian. Nah ini adalah contoh-contoh bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Untuk itulah bilangan-bilangan ini nanti disebut sebagai bilangan bentuk akar. Perhatikan. Bedakan dengan contoh berikut. Nah ini, kalau tadi kamu kenal bentuk akar, nah ini akar 4. Akar 4 nilainya sudah jelas. Akar 4 nilainya adalah 2, karena 2 kali 2 nilainya sama dengan 4. Akar 9 nilainya 3. Nah ini bukan bentuk akar karena nilainya bulat. Akar 16 4. Akar 25 5. Nah ini namanya bukan bentuk akar ya. Contoh dari A sampai D ini adalah contoh yang bukan bentuk akar. Ini adalah bilangan rasional ya. Kalau bilangan bentuk akar adalah bilangan yang irasional. Sekarang perhatikan bagaimanakah cara menyederhanakan bentuk akar. Sederhanakan bentuk akar berikut. Contoh yang pertama, akar 8. Usahakan 8 ini dicari faktor pengalinya yang salah satunya adalah bentuk akar dan bilangan yang bisa ditarik akarnya. Saya cari perkaliannya, saya cari faktornya. 8 itu uraikan menjadi 2 kali 4. Akar dari 2 kali 4. Perhatikan bisa diuraikan menjadi akar 4 kali akar 2. Ini bisa dibalik ya. Akarnya 4 berapa? 2 kali akar 2. Biarkan aja karena ini merupakan bentuk akar. Berarti hasilnya 2 akar 2. Kalau dikalikan ada 2 akar 2. Inilah bentuk akarnya jadi mengecil. Makanya dinamakan menyederhanakan bentuk akar. Yang tadinya bilangannya akar 8 sekarang menjadi 2 akar 2. Bentuk akarnya mengecil. Nah, contoh yang kedua, perhatikan. Akar 50. Akar 50 kita uraikan menjadi perkalian faktor-faktornya yaitu 2 kali 25. Ingat ada yang bertanya, kenapa dikalikan 2 kali 25? Salah satunya adalah bisa ditarik akar dan satunya merupakan bentuk akar. 2 kali 25 berarti akar 25 kali akar 2 kali akar 2. Kita lihat akarnya 25 adalah 5, akar 2 adalah bentuk akar. Hasilnya menjadi 5 akar 2. Bentuk akarnya jadi kecil. Yang tadinya akar 50 sekarang menjadi akar 2, 5 akar 2. Yang ketiga, akar 75 sama juga dengan contoh yang kedua. Kita uraikan menjadi perkalian faktor-faktornya. 3 kali 25. Usahakan selalu salah satu faktornya bisa ditarik akar. Ditarik akar itu seperti ini ya. Akar 25 5, akar 16 4 dan seterusnya. Berarti ini jadi perkalian akar 25 kali akar 3. Akar 25 nilainya 5, akar 3 bentuk akar. Hasilnya 5 akar 3. Bentuk akarnya jadi mengecil. Yang tadinya akar 75 jadi akar 3. Contoh yang terakhir, saya kasih 4 contoh. Akar 500 bisa dicari perkaliannya. Akar 5 kali 100. Ingat, bentuk akarnya akar 100 kali akar 5. Usahakan faktornya ada satu bilangan yang bisa ditarik akar. Akarnya 100 adalah 10, akar 5 adalah bentuk akar karena nilainya tidak bisa diuraikan lagi. Berarti 10 kali akar 5 nilainya 10 akar 5. Bentuk akarnya mengecil. Makanya ini yang dinamakan bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar. Saya kira
inilah penjelasan dari Ibu. Kalian bisa berlatih untuk bagaimanakah menyederhanakan bentuk akar. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan mengoperasikan bentuk akar lebih lanjut. Untuk pertemuan kali ini cukup, kalian harus bisa memahami yang mana yang merupakan bentuk akar, yang mana yang merupakan bukan bentuk akar, yang mana bilangan rasional dan yang mana yang irasional. Bagaimanakah cara menyederhanakan bentuk akar? Kalian bisa berlatih di buku modul kalian. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.